Tapi memang di situ dicantumkan di catatan untuk password dan PIN. Jadi untuk pelaksanaan transfer kita bisa lihat panduan di situ. Putri Chandrawati yang ngambil seluruh uang Yosua. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Yang kemarin nih Let's Go udah bahas tentang BribKRR yang dapetin uang 200 juta dari rekeningnya Yosua. Nah, ini nih beberapa hal yang menurut Let's Go penasaran ya. Karena yang Let's Go mau bahas kali ini terkait tentang uang 200 juta yang dimiliki Yosua yang ada di tangan PC. Lalu yang kedua tentang AKBP Ridwan yang mengaku bahwa FS ini ikut dalam salah satu penembakan. Nah, ini ya, kalian kan kalau udah nonton yang kemarin, kita udah bahas tentang BribKRR yang dapetin uang 200 juta. Dan kemudian BribKRR ini mengatakan pada persidangan, ya dia mengakui bahwa benar saya dapetin uang 200 juta ke rekening saya. Memang ada mutasi 200 juta itu di rekening saya. Tapi yang mulia hakim, uang 200 juta ini itu karena Yosua sudah meninggal dunia. Dan rekening-rekening Yosua ini yang mulia hakim itu ditransfer ke saya gitu maksudnya, atas suruhan Ibu PC. Kenapa? Karena rekening-rekening Yosua ini itu untuk kebutuhan rumah tangga, dan kebetulan saya itu juga rekening-rekening saya itu juga untuk kebutuhan rumah tangga. Namun ada beberapa HP gitu yang kadang-kadang tuh dibawa oleh Ibu PC atau dibawa oleh saya, dan itu juga tertera PIN sama nomor rekeningnya. BribKRR mengakui hal tersebut. Berarti ini kan kita pas dengerin BribKRR ngomong gini ya, HP BribKRR yang buat kebutuhan rumah tangga itu gantian dipakainya. Kadang dipakai sama PC, kadang dipakai sama BribKRR. Nah, uang-uang atau rekening-rekening yang dimiliki oleh Yosua itu kan ditransfer oleh mobile banking. Yang kita tahu bahwa Yosua ini punya beberapa HP. Kalau Let's Go nggak salah ingat ya, itu 3 atau 4 HP. Nah, apakah 3 atau 4 HP ini termaksud HP yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga? Gitu. BribKRR juga bilang bahwa ini saya nggak tahu apakah rekening Yosua ini dipakai bergantian nggak sama PC. Nah, itu menurut kata BribKRR. Menurut Let's Go ya, kalau BribKRR mempunyai uang atau HP yang digunakan secara bergantian oleh PC untuk kebutuhan rumah tangga, menurut Let's Go Yosua pun seperti itu. Nah, menurut Let's Go. Nah, apakah HP-HP yang digunakan untuk transaksi-transaksi rumah tangga ini, di dalamnya apakah sudah diperiksa oleh kepolisian? Nah, ini kecurigaan Let's Go ya, mesti kecurigaan Let's Go juga. Apakah mungkin dari HP-HP yang dipakai satu berdua oleh PC dan juga Yosua, ada cecetan gitu, atau bukti-bukti foto mesra gitu mungkin? Atau ada petunjuk-petunjuk bahwa PC ini godain Yosua, itu kan bisa jadi ya. Nah, ini HP-HP ini yang belum terdengar kabarnya sampai saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah PC yang memerintahkan untuk BribKRR, Ricky, ini kan Yosua yang sudah meninggal ya. Jadi sekarang urusan rumah tangga saya transferin ke kamu ya, Ricky. Oh, baik Bu, saya terima transferannya gitu. Nah, maksudnya apa yang mereka diskusiin setelah menghabisi Yosua gitu loh. Kok langsung kepikiran bahwa kalian ngerti nggak maksud Let's Go ya? Maksudnya mereka ini habis membunuh orang tuh dan nyawa orang, habis itu terus berpikir langsung, oh ini uang Yosua sekarang kita transferin ke Ricky ya, sama ke Kuat Ma'ruf ya, atau ke teman-teman lain ya gitu. Setelah ini kamu tugasnya seperti biasa ya gitu. Apa yang di pikiran PC ini ya? Apa nggak ada masa berkabungnya dulu, nggak ada masa dukanya dulu, atau masa-masa rasa bersalah dulu gitu. Nah, ini sih yang Let's Go penasaran ya, karena BribKRR bilang bahwa ini perintah dari PC dan dia tuh mengiyakan. Nah, kemudian apakah PC ini bisa termaksud tindakan pencurian nggak? Karena rekening-rekening ini atas nama Yosua dan orangnya kan sudah meninggal ya. Entah itu dalamnya uang siapa, yang Let's Go logikakan ya. Entah dalamnya itu uang siapa, tapi pemilik rekening atas nama tersebut adalah nama Yosua. Namun pemindahan rekening tersebut dilakukan bukan atas Yosua dan bukan atas izin Yosua. Nah, apakah tindakan PC ini bisa disebut atau dibilang tindakan pencurian? Nah, ini menurut sobat-sobat Let's Go gimana nih? Seharusnya kan menurut Let's Go sih bisa ya. Menurut Let's Go nih,
logikanya Let's Go, menurut Let's Go bisa. Dan ini harusnya menjadi tambahan hukuman untuk Putri Chandrawati. Nah, menurut kalian nih sobat-sobat Let's Go gimana nih? Bagi yang tahu di bank itu boleh nggak kayak gitu? Misalnya orangnya udah meninggal tapi ATM-nya masih ada dan walinya, biasanya kan harusnya wali ya, entah itu orang tua atau keluarga, tapi ini bukan siapa-siapanya itu yang main transfer-transfer walaupun tahu rekeningnya. Dan sekarang terbukti gitu. Walaupun itu memang duitnya dia ya, ini termasuk tindakan pencurian atau enggak? Nah, coba komen aja di bawah menurut kalian gimana. Dan Ricky ini, dia yang memindahkan transferan uang melalui M-Banking. Nah, jadi sisa-sisa uang Yosua, nah ini Let's Go penasaran ya bahwa uang gaji Yosua itu sebenarnya masuk kemana? Kalau Yosua punya 4 rekening yang berbeda gitu, masa 4-4-nya itu punya PC semua? Atau ada salah satu yang punya Yosua pribadi gitu? Nah, ini yang Let's Go bertanya ya, kalaupun dari keempat ini ada salah satu yang punyanya Yosua pribadi, nah berarti kan HP Yosua ini berarti termasuk salah satu HP pribadi Yosua gitu. Apakah tim penyidik ini sudah memeriksa HP-HP yang katanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang pernah dipegang oleh Yosua? Nah, kalau sekarang nih diselidiki sudah telat, Pak Penyidik. Kalaupun ada ya foto-foto ataupun bekas-bekas chat ataupun tindakan-tindakan yang ke arah motif pelecehan seksual dari PC itu udah hilang semua, udah pasti dihapus-hapusin gitu. Menurut Let's Go ya, nih kalau nyadarnya baru sekarang udah telat banget. Yang benarnya yang mana menurut kamu pengalaman? Yang Sambo. Nah, sekarang yang benar itu yang mana? Yang kami ikuti saat ini, yang kami masih ikuti, bahwa memang terjadi ada bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa tidak usah sungkan aja lah. Ya, peristiwa menembak, Yosua ditembak. Yosua itu Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. oleh Baradae dan FE ya. Nah, dari tayangan video tadi, AKBP Ridwan aja juga mengatakan bahwa ada 2 orang yang menembak, bukan tembak-tembakan. Nah, sebagai ex-kasat Reskrim ya, dia bilangnya ada 2 orang yang menembak. Yang pertama adalah Baradae, yang kedua adalah Ferdi Sambo. Bahkan ex-kasat Reskrim aja udah bilang bahwa Sambo ikut dalam penembakan Yosua. Namun ceritanya ini sedikit menyedihkan ya. Jadi Ridwan ini melihat tubuh jenazah Yosua itu dalam keadaan terkelungkup gitu, kayak maling kundang mungkin ya, terkelungkup gitu, atau mungkin bekas bersujud makanya terkelungkup gitu. Jadi jenazahnya terkelungkup dan dia ini pada saat penembakan tuh nggak tahu padahal rumahnya dekat gitu, karena pada saat hal tersebut dia tertidur. Nah, jadi ceritanya Ridwan ini tuh sempat ditelepon melalui drivernya. Driver Ridwan ini namanya Audi, jadi ditelepon sampai 4 kali gitu loh. Terus dibilang lah, Pak dipanggil nih sama Pak Kadif Propam gitu. Ntar dulu, saya cuci muka dulu gitu, santai lah gitu. Jadi mungkin dikiranya tidak ada urusan yang gawat, jadinya cuci muka, siap-siap, beres-beres, baru masuklah atau datanglah ke lokasi kejadian gitu. Pas datang ke lokasi kejadian, lah kok rame, dia ngeliat kok rame nih, banyak orang diri-diri nih, ada apa nih kok rame gitu. Mungkin dikira ada makan-makan nih, saya dapat undangan. Enggak, tapi biasanya kan ke rumah komandan gitu ya, rame-rame ada makanan nih, kalau nggak bagi-bagi bonus hasil nilang. Nilang motor, nggak, bercanda. Dia pas datang nih, kok rame nih, ada apa? Jadi dia penasaran ngelihat orang-orang ini udah diri-diri semua, mukanya tegang gitu, lihat Bribka RR tegang, lihat Kuat Maruf nyebelin, lihat Baradae cakep juga gitu. Jadi pokoknya udah ngeliatin orang-orang nih lagi kumpul lah. Jadi pas ketemu Ferdi Sambo, Ferdi tuh langsung balik badan dia, terus dia bilang, Kasat, ikut saya. Dibilang kan, maksudnya dia menyuruh buat ikutan, jadi berdua ini dia kaget, oke, kita ikut Kadif Propam, dia ikut berdua, terus diceritain dah gimana skrip yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Jadi pas sambil jalan dilihat nih kondisi Ferdi Sambo menurut Ridwan tuh lagi tidak memegang senjata dan tidak memegang sarung tangan karena mungkin senjatanya udah dibuang, itu sarung tangannya udah disimpan gitu, ya nggak tahu ya. Jadi dia pada saat tersebut mengatakan bahwa ini Sambo nih nggak pakai sarung tangan, dia juga tidak memegang senjata. Curhat lah Ferdi Sambo sambil katanya tuh mengepak tembok gitu, jadi kayak bang gitu, ada tembok tuh kayak pak, tuh kayak pak. Jadi melihat Ferdi Sambo yang katanya menangis sambil menampar atau mengepak ke tembok, bak. Andaikan kau tahu rasa sayangku. Kaget ya, tiba-tiba nyanyi gitu. Ya, jadi mengepak gitu tembok langsung. Ini kan kaget ya, karena kepakannya tuh kenceng gitu. Apa tampolannya tuh kenceng gitu, bikin Ridwan kaget. Terus dicerita, ini hal terjadi nih pelecehan ini.
ajudan saya tuh melecehkan istri saya. Bisa-bisanya ajudan saya melecehkan istri saya. Nah, itu yang katanya diceritakan oleh FS ya ke Ridwan gitu. Namun karena Ridwan kan percaya aja, mungkin 100% omongan dari FS ini ya diambil 100%-nya. Jadi ceritanya bahwa ini karena Joshua ini melakukan tembak-menembak, tembak-tembakan gitu. Kita juga pasti tembak, kita ngelawan, akhirnya menanglah si Baradae ini, si Richard ini gitu. Menurut kesaksian Ridwan ya pada saat hal tersebut. Dia cerita nih, ajudan saya nih Richard sama Joshua nih adu tembak-tembakan. Dia untung si Richard menang nih. Dia membela harkat martabat keluarga saya. Katanya sambil selesai ngobrol, dia jalan, kepala dari Ferdy Sambo itu menggeleng-geleng gitu sambil berkaca-kaca itu. Geleng-geleng itu. Rencanaku sepertinya berhasil. Nah, nggak tahu ya. Ya geleng-geleng. Namun pada saat kejadian tersebut kan Ridwan bilang saya blank gitu. Saya blank yang mulia. Saya cuma bisa mendengar dan tanda kutip mempercayailah apa yang diomongin sama Kasat Reskrim. Nah, kalau menurut Let's Go pun, kalaupun Let's Go menjadi Ridwan pada saat tersebut, Let's Go mungkin akan percaya juga 100% ya. Karena pertama, suasana itu sangat tegang banget. Kadif Propam kita itu kan jabatannya lumayan tinggi ya, jenderal gitu. Sampai menangis berkaca-kaca dan memukul tembok gitu. Itu kan berasa, kesalnya itu kan berasa. Dan kita sebagai anak buah juga nggak mungkin nih jenderal berbohong, pasti benar gitu. Dan dia pun akhirnya percaya akan kejadian tersebut. Dan nggak cuma dia ya, Polda Metro Jaya pun juga pas wawancara atau pas konferensi pers ke media juga mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak karena adanya pelecehan dari ajudan ke istri pimpinan. Dan semuanya kena prank. Sampai saat inilah seperti yang kita udah tahu lah kasusnya, kita selalu kawal kan sampai semuanya kebongkar gitu. Jadi menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Yang paling Let's Go penasaran yaitu rekening Joshua yang dipakai oleh PC ini. Apakah PC masih bisa mendapat tambahan hukuman sebagai pencurian dana nasabah? Nah, gimana menurut kalian? Coba komen aja di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Kita bakal update terus kasus Brigadir J. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki